10 November, selain serangan bom 1 Maret, 23 Januari merupakan satu catatan sejarah. Yang sekali lagi saya ulang bahwa di daerah lain, Bandung ada Bandung Lautan Api ya, Palangan Barawaya, tapi hanya bisa dihitung dengan jari proses-proses seperti itu terjadi di Nusantara ini dalam proses memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perlu kita pahami juga bahwa kebesaran proses perjuangan yang dilakukan di tanah Luwu yang perlu kita catat. Yang mungkin saat ini para generasi sekarang, kita sekarang ini tinggal menikmati, tapi melupakan esensi daripada perjuangan itu. Kalau di Jazirah, Sulawesi Selatan, ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dikumandangkan, raja yang pertama, Gaddafi yang pertama, menyatakan dirinya berada di belakang NKRI itu dari kedatuan dulu dan menyerahkan segala hal yang bersifat material itu kepada NKRI. NKRI. Kalau saya tidak salah, kalau dari Ambon, mungkin dari Maluku itu dia menyerahkan mahkotanya. Tapi itu tidak sama dibandingkan dengan menyerahkan seluruh wilayah untuk berdiri mendukung kemerdekaan, berdiri di belakang NKRI. Dan perjuangan di Luwu, kita bicara Luwu dalam konteks tanah Luwu. Pada waktu itu mempunyai andil besar terhadap bagaimana NKRI ini bisa bersatu. Sewaktu konferensi meja bundar di Den Haag, 1947 kalau tidak salah, itu Indonesia sudah tidak masuk lagi menjadi Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian timur tidak masuk lagi menjadi wilayah Indonesia. Yang ada hanya kalau saya tidak salah hanya wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, kalau sebatas itu pada waktu. Nah, coba kalian bayangkan sebagai generasi sekarang ini yang menikmati kemerdekaan ini, yang kita menikmati kemerdekaan ini. Kalau tidak ada rentetan dari 23 Januari sampai kepada Masamba Faye, mungkin negara kita bukan saat ini, kita tidak berada di negara NKRI. Ya. Sedikit saya minta perhatian. Mungkin kita tidak berada di NKRI. Tapi karena dengan adanya suatu proses perjuangan yang dilakukan oleh leluhur kita, dan notabene mungkin masih jauh kalau saya bilang nenek kita ke atas, sehingga peristiwa yang ada di Luwu itu mengembalikan sebagian besar atau setengah dari Republik Indonesia yang tadinya hanya diakui oleh wilayah Indonesia bagian barat, sekarang Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, itu menjadi Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Walaupun dalam proses perjalanannya banyak hal yang menerpa ujian-ujian dalam perkembangan peradaban ini. Dan jangan salah bahwa dalam proses perjalanan kedatuan Luwu, kerajaan Luwu atau proses peradaban di tanah Luwu, kita banyak mengalami cobaan. Salah satunya adalah peristiwa yang perlu kita cari benang merahnya. Salah satunya adalah peristiwa yang titik terangnya nanti kita akan coba menggali kenapa harus ada seperti itu dan sebagainya. Dan lebih lanjut lagi, sebelum saya mau mengakhiri ungkapan saya,
saya kembali ingin mengingatkan bahwa kata Bapak Proklamator kita, Presiden kita yang pertama, sebuah bangsa yang besar, sebuah negara yang besar adalah bangsa dan negara yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Banyak pahlawan yang lahir dari kota Pahlawan dari tanah luhur. Di antaranya pahlawan besar wanita kita yang menjadi pahlawan nasional. Yang mau tidak mau, kita harus belajar mengenali. Kenapa? Tapi ini nanti dikupas tuntas sama kakanda saya, kakanda kita. Seorang pahlawan nasional, seorang nama kecilnya Pak Made, nggak pernah membayangkan dirinya akan saatnya menjadi seorang pahlawan nasional. Tapi ketulusannya ketika dia berjuang mengantarkan dia kepada hasil yang dicapai saat ini, yang bisa kita katakan bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ketika proses itu murni dilakukan semata-mata untuk masyarakat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini di saat kita duduk, kita bercerita seperti ini, kita ngobrol seperti ini, setelah ini kalian pulang tiba-tiba terbesit sebuah ide besar, dan itu secara tidak langsung akan mengantar Anda menjadi sebuah tokoh yang akan menjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan dikenal menjadi seorang tokoh yang besar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa sejarah adalah bla 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 bla, tapi nanti akhirnya yang dilakukan sejarah. Mungkin untuk sementara seperti itu saja dulu dari saya. Kita akan coba sambung dengan diskusi-diskusi kecil. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memberikan masukan yang enak ke depan. Terima kasih. Oh ya, nah menarik penjelasan dari Bang Loli. Kita mengarah kepada dua tokoh yang menjadi fokus pembicaraan kita malam ini, yaitu ada Pak Magja, kemudian ada Kang Saka. Dari penjelasannya Opu Loli tadi, bisa sedikit mungkin dijelaskan atau banyak lebih bagus tentang bagaimana proses Pak Magja ini, kakak Sarma dulu. Tentang Pak Magja kebenarannya, iya, silakan. Terima kasih moderator. Saya juga sangat bersyukur bisa bergabung bersama kalian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang dulu ya. Masih ada kayaknya sibuk dengan minuman. Iya, ini yang lebih bagus. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sudah bisa menjawab salam saya. Kalau di dalam budaya Luwu, selain salam assalamualaikum, kita bisa meneruskan dengan salamat kepada salama. Kita jawab salamat ki wali-wali. Ya, jadi itu identitas kita sebagai orang Luwu yang memahami identitasnya atau budayanya. Baik, moderator, pada malam hari ini saya pikir kita bincang-bincang santai saja. Kalau kita sedikit mengulas tentang Opu Dengri Saju, memang adalah sebuah nama yang luar biasa, sebuah tokoh, seorang perempuan yang lahir di tanah Luwu, yang berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama kecilnya disebut Pak Magja. Yang ketika dia kecil, dia tumbuh dididik oleh orang tuanya dalam ajaran agama Islam dan nilai-nilai luhur budaya Luwu. Kemudian dari segi keturunan, Opu Dengri Saju merupakan cicit dari Seng Yusuf Tuanta Salamaka Ergowa. Mungkin ada yang biasa membaca ya, siapa itu Seng Yusuf. Jadi memang dalam dirinya
dalam tubuhnya mengalir darah pejuang, sehingga dalam berjuang Opu Deng Desaju keluar masuk penjara itu tidak pernah merasa takut, apalagi untuk menyerah. Ya, sehingga Belanda menyebutnya Opu Deng Desaju itu adalah macan betina dari timur, karena dia seorang perempuan yang tidak pernah mau untuk ditundukkan atau dikalahkan oleh Belanda maupun nikah. Belanda ya, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu adalah nikah. Di dalam berjuang pun Opu Deng Desaju berjuang secara otodidak. Jadi beliau tidak pernah duduk di bangku sekolah resmi seperti dengan kita hari ini ya, yang diajarkan bagaimana membaca dan menulis. Tetapi Opu Deng Desaju melakoni semua itu di dalam penjara. Ya, jadi dia belajar membaca, belajar menulis itu nanti di dalam penjara. Ya, pernah di penjara sampai 11 bulan, pernah juga hanya 3 bulan dikeluarkan lagi. Tapi beberapa kali dalam sejarah perjuangannya itu masuk dalam penjara. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bahwa di dalam berjuang Opu Deng Desaju bersandarkan pada 2 pilar. Yang pertama adalah nilai-nilai ajaran Islam, bahwa jika kita ditindas maka apapun itu kita wajib melawannya dengan nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang kedua, Opu Deng Desaju juga berjuang dengan nilai-nilai budaya luhur. Ya, ada falsafah perjuangannya mengatakan bahwa diremui itelok maigaya, nah iya itelok si bague. Itu berarti bahwa lebih baik berjuang untuk kepentingan orang banyak dibanding mementingkan atau mengurus kepentingan diri sendiri. Nah, itu salah satu bukti bahwa Opu Deng Desaju ini adalah orang-orang yang rela mengorbankan segalanya demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Harta bendanya dijual untuk digunakan berjuang. Kemudian rela bercerai dengan suaminya juga karena untuk meneruskan perjuangan. Ya, dan tak kalah pentingnya adalah Opu Deng Desaju menjadi tokoh wanita pertama dipenjarakan Belanda karena kasus politik, sekaligus menjadi ketua Partai Syarikat Islam Indonesia, perempuan pertama di Indonesia. Nah, ini mungkin saya minta maaf kepada saudara-saudara saya yang laki-laki, bukan bahwa laki-laki tidak mampu berjuang. Ada Andi Jema, Yusuf Arif, dan banyak sekali, ada Kang Nusantara. Tetapi di tanah Luhur memang tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai perjuangan seorang perempuan itu sungguh luar biasa. Keberaniannya, kejujurannya, dan ketegasannya itu yang tidak dimiliki oleh tokoh perempuan lain di daerah lain. Ya, bukan berarti bahwa kita membandingkan, tetapi nilai-nilai itu memang ada di tanah Luhur. Terbukti beberapa kali sampai hari ini Tabib Konsul sudah 13 raja atau datu Luhur yang perempuan. Bahkan pernah Batari Toja itu memimpin kerajaan sekaligus dalam waktu bersamaan dengan 3 kerajaan, yaitu kerajaan Luhur, kerajaan Bone, dan kerajaan Sopeng. Dalam waktu yang bersamaan 3 kerajaan dipimpin oleh seorang datu perempuan. Itu dibuktikan dari Luhur. Nah, sama dengan Opu Deng Desaju ya. Ada rasa sirik dalam dirinya. Jika dia terus ditindas, maka disitulah dia mulai bangkit bahwa saya tidak boleh diam, saya harus melawan. Ya, di dalam perjuangannya pun untuk menyemangati para pejuang yang dipimpinnya, dia menggunakan slogan atau falsafah perjuangan yang mengatakan bahwa nareko iya wacoeri namu mate risatangi kok, yang berarti bahwa jika kamu ikut dengan saya lalu kamu mati, maka kamu mati terhormat. Ini yang luar biasa, yang mungkin nilai-nilai ini saudara saya, adik-adik saya yang ada di sini barangkali baru malam kali ini pernah mendengarkan kalimat itu. Ya, padahal
harusnya nilai-nilai ini harus kita lestarikan secara bersama-sama sebagai bukti penghargaan sekaligus identitas bahwa kita adalah orang luwu, orang-orang pemberani jika menyorongkan kebenaran. Orang luwu itu bukan orang pengkhianat. Di dalam tubuh orang luwu adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tegas, orang-orang yang adil. Itu ada dalam darahnya orang luwu. Nah, kalau ada orang luwu tidak memiliki sikap itu, maka secara otomatis dia mengingkari dirinya sebagai wijah luwu. Iya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kemudian sedikit tentang bagaimana proses populerisasi menjadi pahlawan nasional. Ini sedikit berbicara tentang pengalaman saya. Saya kembali ke Tanah Luwu itu tahun 2005 karena saya mendapat beasiswa dari pemerintah daerah Luwu, maka saya harus secara moral saya harus kembali mengabdi di Tanah Luwu, dan salah satu kampus adalah Universitas Adi Jema. Di 2006 awal